teman-teman, nah pada soal berikut ini diketahui bahwa persegi panjang itu memiliki panjang 6 satuan dan lebar 2 satuan. Nah, maka gambarkanlah persegi panjang tersebut pada koordinat kartesius dan tentukan koordinat titik-titiknya. Nah, maka kita tahu ya, persegi panjang itu bentuknya panjang dan lebarnya itu berbeda ya. Nih, seperti ini, 6 dan 2. Maka kita gambarkan salah satu titik sudutnya terlebih dahulu. Nah, maka misalkan titik sudut yang pertama itu ada di sini ya. Titik sudut yang pertama itu di sini. Nah, kemudian dikatakan bahwa panjangnya itu 6 satuan. Artinya, dia bergerak 6 satuan ke kanan. Karena nilainya positif, artinya dia bergerak ke kanan ya. Kak 6 satuan dari titik biru ini ya. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berhenti di titik 7. Nah, maka kita hubungkan ya, kita hubungkan hingga di titik 7 ya. Oke. Maka ini adalah titik sudut yang kedua. Kemudian diketahui lagi tadi lebarnya itu 2. Artinya lebar itu kan ke atas ya, atau ke bawah. Nah, artinya kan lebarnya 2 dan nilainya itu positif, maka dia bergerak 2 satuan ke atas. Kan maka dari sini 2 satuan, 1, 2. Maka berhenti di titik 3. Kan satuan 3. Nah, maka kita sambungkan lagi. Dari sini juga bisa ya. 2 satuan ke atas. Maka titik sudutnya itu yang ini. Kan? Nah, kemudian kita tahu persegi panjang itu bentuknya sama ya. Ya kan? Memiliki sepasang rusuk atau sisi yang sama panjang. Nah, artinya ini juga bergerak ke kanan sejauh 6 satuan dan bergerak ke atas sejauh 2 satuan. Sehingga titik sudut yang terakhir itu adalah ini. Ya kan? Nah, setelah kita lihat ini bentuknya udah persegi panjang ya, maka kita berilah penamaan pada titik-titiknya. Misalkan, ini adalah titik A, ini titik B, kemudian ini C, dan ini adalah D. Nah, kemudian kita tentukanlah koordinatnya. Ya kan? Nah, kita tentukan koordinatnya dengan cara apa? Nah, kita lihat. Nah, perlu kita ingat bahwa jika nilai X itu positif, itu artinya dia bergerak ke kanan ya. Kalau X-nya negatif, itu bergerak ke kiri. Kalau Y positif, itu artinya bergerak ke atas, dan Y negatif itu artinya bergerak ke bawah. Nah, kita lihat nih titik A, itu ada di titik nih ya, X-nya di 1, dan Y-nya nih di 1. Maka A itu di titik 1,1. Kemudian yang B, kita lihat, dia X-nya itu di titik 7, sedangkan Y-nya itu di titik 1. Ya, maksud saya di satuan 1. Maka koordinat B itu adalah 7,1. Kemudian C, kita lihat masih sama dengan titik B, berada pada koordinat X sama dengan 7. Kemudian kita lihat Y-nya itu di 3. Sehingga koordinatnya itu 7,3. Kemudian yang D, bisa kita lihat koordinatnya itu di X sama dengan 1, dan Y-nya itu sama dengan 3. Maka koordinatnya itu adalah 1,3. Maka kita peroleh koordinat titik A, B, C, dan D seperti yang telah dituliskan pada layar.